teman-teman para coach NDP di Indonesia. Saya senang sekali bisa kembali berjumpa melalui video ini untuk berbagi beberapa pengalaman dan beberapa hal yang kiranya bisa menolong kita untuk lebih maksimal dalam mengcoaching seorang atau anak-anak remaja NDP atau Nurture Dreams Program di FC masing-masing. Nah, pada kali ini seorang coach itu memang harus tahu teknik-teknik bagaimana coaching yang baik. Tetapi itu akan lebih maksimal jika seorang coach itu memiliki kualitas-kualitas tertentu yang dibutuhkan. Nah, oleh sebab itu, apa saja sih kualitas seorang coach yang harus dimiliki? Nah, menjadi seorang coach harus terus upgrade diri, harus terus belajar, evaluasi, lalu menemukan cara-cara terbaik yang tentunya bisa menolong seorang coach atau anak NDP bisa menemukan jati dirinya dan menemukan jalan keluar atas setiap masalahnya. Dengan demikian, maka seorang coach akan lebih efektif dalam menerapkan apa yang diyakini dengan benar bahwa cara-cara tersebut bisa diterapkan terhadap seorang coach-nya. Sebelum membahas tentang kualitas itu, tentunya seorang coach itu harus melakukan coaching secara jujur terhadap coachnya, tidak boleh mengada-ngada. Kemudian seorang coach itu melakukan sesuai apa yang dia tahu. Maka tadi kalau seorang coach tidak upgrade diri, maka dia akan monoton atau statis dalam mengcoaching orang lain. Oleh sebab itu, dengan prinsip kejujuran tadi, seorang coach harus terus belajar dan coach tidak boleh mengada-ngada. Kalau memang tidak tahu, ya bilang saja tidak tahu terhadap coachingnya. Oleh sebab itu akan dicari tahu bersama-sama tentang hal yang dipelajari secara bersama. Kenapa seperti itu? Karena keterampilan dalam coaching itu secara dasarnya bisa dipelajari di training-training. Tetapi untuk penghayatan kemudian bisa lebih ahli, itu perlu banyak latihan. Jadi latihan-latihan itulah yang bisa menolong seorang coach lebih ahli, lebih relevan, kemudian lebih fleksibel dalam proses coaching terhadap orang lain. Nah, ini menurut beberapa riset dan pengalaman ya, ada beberapa hal yang harus dimiliki seorang coach kualitasnya. Yang pertama itu self-awareness atau kesadaran diri. Jika seorang coach memiliki kesadaran diri yang baik, maka dia akan lebih terbuka terhadap perspektif, ide dari orang yang di-coach meskipun berbeda dengan apa yang dia yakini. Jadi lebih bisa bijak, memahami, kemudian menolong si coach ini menemukan jalan keluar atas masalahnya sendiri. Ya istilahnya kita ngosongin gelas kita sendiri deh. Kita kosongkan gelas kita, kemudian kita pahami orang lain dan kita tolong si orang lain tadi itu menemukan cara-cara melalui masalah-masalahnya. Ya kalau gelas kita penuh pasti nggak akan bisa menerima air lagi. Atau kalau kita sudah memframe diri kita dengan prinsip tertentu tanpa memahami audien, maka kita akan mudah menghakimi audien atau coach itu sendiri. Nah, apa sih misi seorang coach? Jadi dalam proses coaching atau misi seorang coach itu menolong coach bisa menemukan kemampuan-kemampuannya sendiri yang dimiliki yang selama ini mungkin belum terfikirkan, belum disadari. Oleh sebab itu, coach menolong seorang coach tadi menyadari, oh iya ternyata aku punya kemampuan ini. Ternyata ini bisa jadi jalan keluar masalahku. Oh ternyata ini bisa membuat aku bisa menyelesaikan masalahku. Jadi seorang coach itu tidak boleh memaksakan, bahkan itu sangat fatal kalau seorang coach itu memaksakan idenya sehingga dilakukan oleh seorang coach. Jadi misi seorang coach itu menolong coach menemukan masalahnya sendiri. Dan tidak boleh memaksa. Jika seorang coach tidak mau melakukan coaching sama kita nggak boleh memaksa, karena profesi seorang coach itu membutuhkan kerjasama banyak orang dan tidak boleh memaksakan diri. Nah, kemampuan self awareness ini, kesadaran diri yang baik ini termasuk kapasitas untuk mengamati diri sendiri. Jadi
coach akan lebih bisa menolong diri sendiri semakin sadar dirinya lagi mungkin kurang fit, dirinya mungkin emosionalnya kurang stabil. Maka kesadaran diri ini akan menolong diri sendiri untuk bisa refleksi lebih dalam, sehingga bisa memahami audiens dengan lebih dalam, menunjukkan empati dan yang sebagainya. Nah, itulah self awareness, kesadaran diri yang baik, maka akan menolong diri sendiri, mengontrol diri sendiri, lebih terbuka, lebih objektif, dan orang lain yang kita tolong itu akan lebih tertolong dengan baik, artinya tanpa terkontaminasi dengan frame-frame yang sudah kita miliki. Lalu kualitas yang kedua, seorang coach itu harus memiliki kapasitas untuk menginspirasi orang lain. Capacity to inspire others. Jadi kalau seorang coach tidak punya motivasi dalam diri, tidak bisa memotivasi diri sendiri, maka dia akan terbatas dalam menginspirasi coachee. Nah, dengan kesadaran diri yang tadi, self awareness yang baik, maka seorang coach akan bisa lebih tajam, lebih empati, lebih tepat sasaran dalam menolong seorang coachee menemukan kemampuannya dalam menyelesaikan masalahnya, dan lebih menolong untuk coach itu lebih bergairah sesuai dengan capaian-capaian masalah-masalah yang akan diselesaikan atau capaian yang akan dicapai. Nah, kembali tugas seorang coach itu menyadarkan. Tugas seorang coach menyadarkan, saya ulangi ya. Jadi supaya paham, menyadarkan. Nah, nanti caranya gimana cara menyadarkannya di next time ya. Dan yang dibutuhkan seorang coachee itu adalah komitmen untuk berkembang, komitmen untuk berubah. Kalau coachee punya komitmen, maka kita akan lebih mudah untuk menolong coachee menemukan jalan keluarnya sendiri. Jadi tugas seorang coach tadi itu menyadarkan, tapi seorang coachee harus punya komitmen. Di bagian kedua ini, kapasitas untuk menginspirasi orang lain harus dimiliki oleh seorang coach dengan cara bisa memotivasi diri sendiri. Nah, bagian berikutnya adalah kemampuan untuk komunikasi dengan baik. Capacity to communication atau communicated orangnya. Mudah membangun relasi, mudah berkomunikasi, bisa memastikan apa yang ada di pikirannya bisa dipahami oleh orang lain, sehingga dalam proses coaching seorang coach akan bisa lebih maksimal lagi untuk mengidentifikasi pandangan-pandangan, maksud dan tujuan dari coachee tadi. Nah, ini yang harus diperhatikan. Seorang coach itu tadi dalam komunikasi itu harus latihan melalui mendengar, kemudian bertanya, kemudian memperjelas. Misalnya mendengar, oh ya, kemudian menerima pandangan-pandangan itu dikelola dalam pikiran seorang coach, kemudian bertanya untuk memperdalam komunikasinya, kemudian memperjelas, oh, atau afirmasi, apakah yang kamu maksud begini gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengarahkan. Jadi pertanyaan tadi itu bisa mengarahkan seorang coachee itu bisa menyadari dirinya dan oh ya, ini ternyata masalahnya ini ternyata aku bisa menyelesaikan dengan cara ini, bla 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 bla. Tetapi itu semua harus dilakukan dengan jujur oleh seorang coach. Tidak boleh punya kepentingan pribadi. Jadi benar-benar harus jujur, murni dan tulus. Kualitas berikutnya adalah capacity to find clarity. Jadi intinya dalam proses coaching itu adalah kejelasan. Seorang coachee atau bisa disebut remaja NDP itu biasanya datang sama kita itu punya problem tertentu atau topik tertentu yang dia sendiri belum menemukan kejelasannya. Oleh sebab itu dalam proses coaching artinya seorang coach bisa memetakan, mengidentifikasi, kemudian muncullah suatu kejelasan dalam topik tertentu yang akan diselesaikan. Kalau sudah jelas,
antara coach dan coachnya dalam proses coaching tadi, apa capaiannya, tujuannya, kalau udah jelas maka akan lebih mudah dalam proses menolong coach menemukan jalan keluarnya. Nah, proses coaching ini terbatas waktu, kemudian terbatas topik, kemudian tempatnya juga di tempat yang umum gitu, di tempat yang tidak menimbulkan persepsi orang lain yang lihat gitu. Artinya di tempat yang nyaman tapi umum gitu, dan ya tidak terganggu kebisingan seperti itu. Tetapi dalam proses coaching ini intinya di kapasitas berikutnya atau kualitas berikutnya adalah proses coaching itu harus menemukan kejelasan. Oleh sebab itu, seorang coach harus bisa mendengar dengan baik tadi, bisa memetakan lebih efektif supaya ngobrolnya nggak kesana kemari atau ngalor ngidul. Kalau ngobrolnya udah ngalor ngidul, seorang coach harus bisa mengarahkan atau meluruskan kontennya atau topiknya. Biasanya coach itu ya punya banyak pemikiran di sini, tetapi dia ngomongnya nggak terarah. Oleh sebab itu, seorang coach harus bisa mendengar dengan bijaksana dan bisa mengarahkan topiknya apa. Seperti itu. Kualitas berikutnya yang harus dimiliki seorang coach adalah ability to connect the dot. Seorang coach tidak hanya mendengarkan apa yang disampaikan oleh coachnya, tetapi lihat pergerakan mata, intonasi nadanya, ngomongnya, body language-nya seperti apa. Itu yang harus diamati dari proses coaching ini, supaya data dan faktanya bisa terpetakan dengan jelas. Nah, untuk lebih jelas lagi, connect the dot ini maksudnya gini. Seorang coach itu menghubungkan fakta-fakta tadi. Fakta A, fakta B, fakta C dari bahasa tubuh, intonasi, nada, muka, mata. Kemudian kita bisa menghubungkan fakta-fakta tadi itu sehingga seorang coach bisa tersadarkan, wah iya ya, kenapa aku baru kepikiran ya, wah iya ya, ternyata ini bisa menolong aku bisa keluar dari masalah ini ya, oh iya ya, ternyata aku punya kemampuan yang sebenarnya dahsyat gitu. Jadi bisa connect the dot itu kualitas bisa mengkonekkan data-data atau fakta-fakta yang disampaikan oleh seorang coach. Nah, seorang coach bisa melakukan menyambungkan fakta-fakta tadi kalau dia mendengarkan dengan seksama dan mulai memahami di balik apa yang dia sampaikan itu tadi. Misalnya coach menyampaikan A, tapi di balik itu apa maksudnya? Kalau seorang coach bisa punya kualitas dalam hal itu, maka ini sangat baik. Kualitas berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah literal thinking ability. Literal thinking ability itu seorang coach itu tadi seperti di awal berani melepaskan hal-hal yang sifatnya teori, melepaskan dulu. Ini membuat seorang coach itu tidak terpaku step by step tadi, meskipun memang tujuannya supaya seorang coach bisa menemukan jalan keluar, tetapi di bagian ini kita juga tidak boleh membatasi, harus dengan cara step by step yang sudah mungkin sering kita berikan atau stimulasikan ke coach yang lain. Nah, di sini literal thinking ini adalah lawan kata dari critical thinking. Kalau critical thinking ini mencoba mengamati, melogika dengan melihat apa yang salah dan apa yang benar. Tetapi kalau literal thinking ini memberi kebebasan bahwa jalan keluar bisa muncul dari mana saja. Gitu, bahwa kemungkinan-kemungkinan, peluang-peluang bisa muncul dari mana saja. Gitu. Jadi di proses ini perlu latihan. Kadang-kadang seorang coach harus memberi ruang atau memberi kebebasan. Coach itu bisa juga, oh iya, tiba-tiba dia, aku udah paham misalnya gitu ya. Bisa tiba-tiba begitu. Jadi ini sangat menarik sekali berkaitan dengan literal thinking ability. Nah, supaya
seorang coach ini punya mengalami atau menemukan ide yang tiba-tiba muncul, misalnya iya ya gitu, maka seorang coach perlu mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, dan sebelum coach menjawab itu coach merenung dulu gitu. Jadi begitu kita kreatif mengajukan pertanyaan yang membuat seorang coach merenung, maksudnya apa, kira-kira apa jawabannya, maka itu hal yang baik, bagian dari literal thinking ability. Proses ini memberi ruang bahwa peluang jalan keluar bisa muncul kapan dan di mana saja. Nah teman-teman, ada kualitas berikutnya yang harus dimiliki oleh seorang coach, yaitu berkaitan dengan ability to see from helicopter view. Jadi maksudnya apa? Biasanya seorang coach itu yang datang ngomong sama kita ya punya drama tertentu, ngomong sana sini, punya maksud tertentu juga. Oleh sebab itu, supaya seorang coach tidak terjebak pada detail-detail yang seperti itu, maka seorang coach harus bisa menarik diri, pemikiran, pemahaman, perasaan dan lain sebagainya untuk keluar dari konten pembicaraan itu, lalu keluar dulu pemikiran kita, posisi kita, pemahaman kita, seperti helikopter naik ke angkasa ngelihat ke bawah, atau bisa disebut zoom in, zoom out. Jadi saya sering melakukan ini untuk merespon beberapa masalah, dan ini sangat efektif juga. Keluar dulu, kemudian kita lihat konteksnya. Oh ternyata ini konteksnya A, konteksnya B, seperti ini. Sehingga kita bisa melihat, oh ternyata si coach ini punya drama ini misalnya. Supaya, kenapa kita melakukan seperti itu? Supaya kita tidak terjebak dalam konten atau pembicaraan-pembicaraan yang detail-detail tadi. Nah dengan kita seperti helikopter, zoom out, zoom in misalnya, melihat konteksnya, maka kita akan tahu gambarannya lebih dalam. Setelah itu coach bisa lagi masuk ke dalam proses coaching tadi, pikirannya ya maksudnya, masuk tapi dengan sudut pandang yang berbeda, untuk melihat dari sisi yang berbeda, masuk lagi seperti itu, supaya coachingnya lebih maksimal. Nah bagian ini, di bagian kayak view, helikopter view, itu yang paling saya ingat itu salah satunya adalah waktu ada kegiatan PMKP 2018. Kakak-kakak atau bapak ibu semua pasti ingat ya, PMKP 2018 saya tampil di altar waktu itu, di panggung ya, sebagai konten kreatif, drama-drama gitu, tim kreatif. Dan waktu itu malam-malam mungkin bapak ibu sudah istirahat karena acara sudah selesai waktu itu, dan istirahat ke ruang kamar masing-masing. Waktu itu seorang panitia memanggil aser-aser ya, jadi kami tim-tim kreatif, angkat-angkat barang, tim aser lah, itu dipanggil di ruangan umum. Kemudian ada kata-kata yang intinya mengevaluasi tim aser tadi, teman-teman yang aser. Nah evaluasinya itu bahwa ada hal yang sangat perlu diperhatikan dan perlu ditingkatkan berkaitan dengan kecepatan melayani bapak ibu yang dari lapangan, berkaitan dengan kecepatan seorang aser angkat-angkat properti ke panggung misalnya, dan yang lain sebagainya. Singkat cerita, karena waktu itu posisinya malam, udah pada capek, ngantuk ya, teman-teman yang aser termasuk saya itu di situ. Teman-teman yang aser itu pada emosi, marah, jengkel, karena dia sudah melakukan semampunya, mereka sudah melakukan semampunya, udah posisi capek, ngantuk, tapi malah dievaluasi yang tidak mengenakkan telinga dan pikiran dan hati intinya. Orangnya makin gaduh, emosi, dan hampir berantem. Nah, di situ saya langsung tiba-tiba, kan saya duduknya di belakang tuh, paling belakang, saya tiba-tiba tersenyum, ketawa-ketawa kecil gitu di belakang. Terus orang yang di sebelah saya tanya, Guntur, kamu ini aneh ya, ini lagi tegang begini kok kamu ketawa-ketawa gitu. Terus saya ngomong lirih waktu itu, ngomong pelan,
Coba sekarang pikiranmu keluar dulu, terus coba kamu lihat dari panggung sana, atau dari pintu, atau dari atas, nge-shoot kayak kamera itu loh, kayak helikopter tadi. Ada yang salah, ada yang janggal, ada yang lucu enggak? Loh kok bisa gitu? Iya, coba aja, saya bilang gitu. Terus waktu itu saya sambil jelasin supaya kita bisa tahu konteksnya. Karena posisi yang nggak nyaman ini, posisi lapar mungkin ya, posisi ngantuk, posisi capek, itu kalau dievaluasi, itu orang akan sulit untuk menerima, bahkan mudah tersinggung, karena udah melakukan apa yang dia mampu, tapi masih kurang. Gitu. Oh iya ya, gitu. Terus coba Guntur kamu ngomong, ya nanti ada saatnya, saya bilang gitu. Tapi ini posisi masih gaduh di ruangan itu, masih gaduh, ada panitianya ya orang-orang kita juga orang-orang yang sudah berpengalaman sih. Terus ada teman-teman asri ya, angkatan-angkatan saya, dan beberapa teman yang adik-adik tingkat dan kakak-kakak tingkat juga. Kemudian saya coba angkat tangan, permisi, boleh nggak saya ngomong sedikit aja, saya bilang gitu. Terus boleh silakan. Saya maju, terus saya bilang di depan, teman-teman asyir, saya itu juga bagian dari tim kreatif yang ada di panggung. Saya mengucapkan terima kasih banyak ya. Kalau saya nggak dibantu untuk angkat-angkat properti, maka drama kami nggak akan maksimal. Dan pasti akan kewalahan dan kami malu. Saya ucapkan terima kasih banyak atas jerih lelahnya untuk menyediakan properti dan yang lain sebagainya. Saya tidak akan mampu mengerjakan bagian saya dengan baik tanpa ada teman-teman aser, saya bilang begitu. Oh, terus suasananya waktu itu tenang ya, tenang, terus mulai tegangnya mulai berkurang. Terus mereka yang awalnya berdiri udah mulai panas, mulai duduk di kursi lagi. Kemudian saya bilang, oh ya, kita hari ini sudah melakukan hal yang baik. Besok kayaknya ada yang perlu ditingkatkan lagi. Nah, besok kita mulai pikirkan di briefing pagi ya, apa aja yang kira-kira bisa kita tingkatkan besok. Nah, malam ini teman-teman bisa istirahat sambil memikirkan apa ya yang masih kurang hari ini, dan besok apa yang perlu ditingkatkan. Tapi semuanya udah bertugas sesuai dengan usahanya semaksimal mungkin. Gitu. Wah, suasananya jadi cair, wajahnya yang awalnya tegang jadi cair, lagi sudah enak dilihat gitu. Terus saya ngomong sama orang yang panitia tadi, kalau mau evaluasi itu lihat konteksnya Pak Bu. Kalau posisinya begini tidak nyaman gitu. Besok pagi masih ada waktu, jadi mohon bijaksana, kita lanjut besok dan berharap semuanya jadi lebih baik. Singkat cerita, suasananya jadi cair dan saya nyeletukkan kata-kata yang agak lucu-lucu gitu. Akhirnya jadi ketawa bla 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 dan ceria. Teman-teman kembali ke tempat peristirahatan dengan ceria dan semangat. Besoknya lanjut melayani teman-teman yang dari lapangan di event-event setiap kegiatan PMKP, dan sangat enjoy. Itu bagian dari pengalaman saya keluar dari konten tadi, ngelihat konteksnya. Dan waktu itu saya belum belajar tentang teori coaching ini. Nah, setelah saya belajar, saya semakin terafirmasi dan terkuatkan. Oh iya, dulu aku punya pengalaman seperti ini. Kemudian kualitas terakhir yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah capacity to move forward. Jadi kapasitas untuk bergerak maju ke depan. Jadi seorang coach tidak hanya berhenti pada ya emosional, pada ketakutan-ketakutan dari klien atau orang-orang yang kita coachi, atau di sini anak-anak NDP, tidak hanya berhenti di situ, tapi seorang coach harus mampu untuk mendorong seorang coachi untuk mengambil langkah-langkah ke depan, bisa menginspirasi si para coachnya untuk bisa mengambil resiko-resiko ke depan yang tentunya lebih menantang, lebih seru. Nah, gimana Kak? Gimana Mas? Orang lagi punya kendala, coach lagi punya kendala, kok bisa ngambil langkah-langkah tindakan-tindakan ke depan?
Nah, mimpi, harapan, cita-cita seorang coach itu bisa menjadi motivasi, dorongan untuk mengambil tindakan-tindakan ke depan. Nah, proses coaching itu, kembali saya ulang bahwa adalah proses untuk menolong coach bisa menemukan cara yang terbaik di masa yang akan datang. Menemukan titik terang terbaik di masa yang akan datang. Nah, garisnya begini. Seorang coach itu menggunakan teknik ini, maksudnya masa sekarang itu bisa memacu masa yang akan datang. Masa sekarang memacu masa yang akan datang bisa lebih baik. Lalu masa lalu bagaimana? Ya, masa lalu itu bagian dari pembelajaran untuk mengefektifkan atau memaksimalkan. Jadi dalam proses coaching ya boleh menggunakan masa lalu, tetapi jangan terlalu jauh. Tapi pusatnya coaching itu masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi masa lalu bagian dari pembelajaran untuk memaksimalkan. Oh ya, dulu pernah jatuh di lubang A, maka sekarang jangan lagi melewati lubang A lagi yang sama gitu. Nah, itulah teman-teman semua, Bapak Ibu semua, saya sangat excited membicarakan tentang coaching ini. Ada beberapa kualitas yang harus kita miliki sehingga proses coaching, teknik-teknik yang kita kuasai bisa lebih optimal dalam proses coaching yang kita lakukan. Kembali saya bacakan ya supaya lebih ingat. Yang pertama itu self awareness, kedua capacity to inspire others, ya, menginspirasi orang lain, menginspirasi coach. Kemudian capacity to communicate, ya, punya kemampuan untuk komunikasi dengan baik. Kemudian capacity to find clarity, bisa menolong proses coaching itu lebih jelas. Coach bisa mendapatkan titik-titik terang yang lebih jelas. Kemudian ability to connect the dots, yaitu menyambungkan fakta-fakta yang ada bisa dikonekkan. Ini kalau mau sambungkan dengan kata kreatif, ini cocok karena kreatif itu ya salah satunya adalah menyambungkan yang belum tersambung. Tapi kalau di sini disebut ability to connect the dots, ya. Kemudian literal thinking ability. Jadi di sini kemampuan untuk melepaskan prinsip-prinsip teori supaya kita bisa lebih konkret, lebih objektif dalam menolong coach. Berikutnya adalah ability to see from helicopter view, bisa melihat konteks dari berbagai sudut pandang dengan cara zoom out, zoom in, atau melihat kita keluar dulu dari situasi coaching itu. Kemudian capacity to move forward, jadi punya kualitas seorang coach itu bisa meneruskan nanti next time-nya apa, bisa menginspirasi, mendorong gitu. Sampai di sini dulu berkaitan dengan kualitas-kualitas yang harus dimiliki oleh seorang coach. Kiranya Tuhan memberkati.